Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita lanjutkan topik bahasan mengenai permasalahan sel-sel darah. Kali ini kita akan bahas tentang gangguan sel darah yang dia berfungsi sebagai bekuan darah atau trombosit. Ya, kita akan mengarah ke sana, namun nanti kita akan bahas dulu apa itu pembekuan darah sampai dengan gangguan-gangguannya. Namun seperti biasa, mari kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Oke, selesai. Baik teman-teman, mari kita simak satu persatu. Yang pertama kita akan ketahui dulu apa itu hemostasis. Apa itu hemostasis? Hemostasis merupakan peristiwa penghentian perdarahan akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah atau pencegahan kehilangan darah. Komponen hemostasis ada dua. Yang pertama yaitu sumbat hemostasis primer, yaitu pembentukan agregasi trombosit, dan sumbat hemostasis sekunder, yaitu pembentukan fibrin. Berikut merupakan mekanisme hemostasis. Yang pertama terjadi spasme vaskuler, kemudian pembentukan sumbat trombosit, lalu terjadi pembekuan darah, dan yang terakhir adalah pertumbuhan jaringan fibrosa ke dalam bekuan darah untuk menutupi lubang pada pembuluh darah secara permanen. Lalu kita akan bahas satu persatu mekanisme hemostasis. Yang pertama, spasme vaskuler. Segera setelah pembuluh darah terpotong atau robek, dinding pembuluh darah akan berkontraksi. Tujuannya yaitu untuk mengurangi aliran darah ke pembuluh darah yang robek. Kontraksi disebabkan oleh refleks saraf dan otot lokal pembuluh darah. Makin banyak pembuluh yang mengalami trauma, makin besar derajat spasmenya. Spasme akan berlangsung selama 20-30 menit setelah trauma. Berikutnya kita akan bahas mekanisme hemostasis yang kedua, yaitu pembentukan sumbat trombosit. Trombosit yang menyumbat sobekan pada pembuluh darah yang robek. Lalu trombosit ini itu berbentuk lempeng, bulat atau oval. Ukurannya 2 mikron, konsentrasi normalnya ada sejumlah 200.000 sampai 400.000 mm kubik. Dan dia akan berumur 7-10 hari. Lalu produksinya diatur oleh trombopoietin, dan trombopoietin ini dibuat di hati dan ginjal. Mekanisme sumbat trombosit yaitu yang pertama, bila trombosit bersentuhan dengan dinding pembuluh darah yang rusak, trombosit akan membengkak, membentuk tidak teratur dan lengket, dan akan melekat pada serabut-serabut kolagen. Sekresi adenosine-difosfat dan pembentukan tromboksan A dalam plasma ini akan mengaktifkan trombosit yang berdekatan. Kemudian trombosit ini akan melekat pada trombosit yang mengaktifkannya. Kemudian akan terjadi peningkatan jumlah trombosit yang menempel, lalu terjadilah sumbat trombosit. Jika celah pada pembuluh darah kecil, maka sumbat trombosit sudah dapat menghentikan perdarahan. Jika terdapat lubang atau robekan yang besar, maka diperlukan bekuan darah untuk menghentikan perdarahan. Pembentukan sumbat trombosit ini penting dalam menutup ruptur kecil pada pembuluh darah kecil, dapat terjadi ratusan kali dalam sehari. Yang ketiga, pembekuan darah. Mekanisme ketiga pada hemostasis adalah pembentukan bekuan darah. Bekuan mulai timbul 15-20 detik pada trauma yang berat dan 1-2 menit pada trauma yang ringan. Dalam waktu 3-6 menit setelah robeknya pembuluh darah, seluruh ujung pembuluh darah yang terpotong akan diisi dengan bekuan. Dalam 30 menit sampai dengan 1 jam, bekuan mengalami retraksi dan akan menutup pembuluh darah. Trombosit juga berperan dalam retraksi bekuan darah. Berikut faktor pembukaan darah ya. Yang pertama faktor 1 yaitu fibrinogen, faktor 2 protrombin, faktor 3 tromboplastin jaringan, faktor 4 kalsium, faktor 5 proselerin,
Lalu faktor yang ketujuh ada serum protrombin conversion accelerator. Ada antihemofilik A, itu adalah faktor ke-8. Antihemofilik B itu faktor yang ke-9. Antihemofilik C atau faktor START itu yang ke-10. Untuk yang ke-11 ada PTA. Yang ke-12 ada faktor Hagaman. Ada juga yang ke-13 yaitu faktor penstabilisasi fibrin. Lalu ada trombokinase yaitu aktivator protrombin. Jadi ini ada beberapa faktor pembekuan darah yang akan terlibat dalam proses pembekuan darah pada saat seseorang itu terjadi trauma dan terjadi perdarahan. Terdapat dua jalan utama pembentukan aktivator protrombin. Yang pertama, lintasan ekstrinsik yang dimulai dengan trauma terhadap dinding vaskular atau jaringan di luar pembuluh darah. Kemudian yang kedua, lintasan intrinsik yang dimulai dari darah itu sendiri. Mekanisme ekstrinsik yaitu yang pertama, pelepasan faktor jaringan dan fosfolipid jaringan oleh jaringan yang mengalami trauma. Yang kedua, pengaktifan faktor 10 untuk membentuk faktor 10 teraktivasi oleh faktor ke-7 dan faktor jaringan. Lalu yang ketiga, faktor 10 teraktivasi akan membentuk aktivator protrombin bersama-sama dengan faktor ke-5. Sedangkan mekanisme intrinsik dimulai dari pengaktifan faktor ke-12 dan pengeluaran fosfolipid trombosit karena adanya trauma pada darah. Lalu dilanjutkan faktor ke-12 teraktivasi secara enzimatik mengaktifkan faktor ke-11. Faktor ke-11 kemudian mengaktifkan faktor ke-9. Faktor ke-9 yang teraktivasi bekerja sama dengan faktor 8 dan fosfolipid trombosit akan mengaktifkan faktor ke-10. Lalu faktor ke-10 teraktivasi berikatan dengan faktor ke-5 dan fosfolipid trombosit untuk membentuk aktivator protrombin. Mekanisme pembekuan darah. Yang pertama, pembentukan aktivator protrombin akibat robeknya pembuluh darah dan rusaknya darah. Yang kedua, aktivator protrombin mengaktifkan perubahan protrombin menjadi trombin. Trombin bekerja sebagai enzim yang mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin, menyaring sel-sel darah merah dan plasma untuk membentuk bekuan. Berikutnya kita akan bahas perubahan protrombin menjadi trombin. Aktivator protrombin akan mengubah protrombin menjadi trombin, yaitu polimerasi molekul-molekul fibrinogen menjadi benang-benang fibrin selama 10 sampai dengan 15 detik. Lalu protrombin ini yaitu protein plasma yang dapat pecah menjadi senyawa yang lebih kecil yaitu trombin. Lalu protrombin ini dibentuk oleh hati, digunakan di seluruh tubuh untuk pembekuan darah. Vitamin K diperlukan hati untuk pembentukan protrombin. Kekurangan vitamin K dan gangguan hati menyebabkan perdarahan berulang. Perubahan fibrinogen menjadi fibrin yaitu untuk pembentukan bekuan. Fibrinogen merupakan protein yang terdapat dalam plasma dalam jumlah 100 sampai dengan 700 mg per 100 ml. Sebagian besar fibrinogen dibentuk di hati. Fibrinogen akan diubah menjadi monomer fibrin oleh trombin. Monomer ini akan mengalami polimerasi menjadi benang-benang fibrin, lalu akan menyumbat trauma. Peranan ion kalsium dalam pembukaan darah. Hampir semua reaksi pada pembukaan darah membutuhkan ion kalsium. Bila tidak ada ion kalsium, maka pembukaan darah tidak akan terjadi. Perawatan luka modern menggunakan kalsium plus rumput laut untuk merawat luka yang cenderung untuk mengalami perdarahan.
Keadaan-keadaan yang menyebabkan perdarahan hebat pada manusia. Yang pertama, perdarahan yang disebabkan oleh defisiensi vitamin K. Ada juga karena hemofilia atau trombositopenia, rendahnya kadar trombosit dalam darah. Kekurangan vitamin K akan menyebabkan penurunan protrombin, faktor ke-7, faktor ke-9, dan faktor ke-10. Selain defisiensi vitamin K, penyakit hepatitis, sirosis hepatis, dan penyakit hati lainnya akan menekan pembentukan protrombin, faktor 7, faktor 9, dan faktor ke-10. Berikut beberapa macam penyakit koagulasi. Di antaranya ada hemofili A, hemofili B, kemudian kekurangan vitamin K yang menyebabkan kekurangan faktor bekuan 2, 7, 9, 11. Ini yang disebabkan oleh gangguan fungsi dari hati. Lalu ada DIC, adanya tisu faktor atau endotoksin, kerusakan jaringan. Lalu ada TF aktivasi koagulasi diikuti aktivasi fibrinolitik bergantian. Lalu ada karena trombositopeni, APTT, PPT, TT memanjang, fibrinogennya turun, FDP-nya kurang. Lalu antikoagulasi sirkulasi yang menurun, contohnya karena AIDS atau SLE, kemudian karena penyakit hati, ya, sehingga mengganggu sintesis fibrinogen, protrombin, faktor 5, faktor 7, 9, 10, 11. Lalu karena gangguan absorpsi dan metabolisme vitamin K yang disebabkan karena splenomegali. Ini akan menyebabkan sekuestrasi. Penyakit dengan trombositopeni misalnya karena drug induced trombositopeni, misalnya karena obat-obatan kemoterapi atau penggunaan antibiotik, contohnya ada sulfonilamid, penicillin, cefalosporin, heparin, atau thiazid ACE1. Lalu ada juga karena ATP, idiopathic thrombocytopenia purpura. Ini karena antibodi terhadap trombosit. Lalu ada juga penyakit dengan trombositopenia, diantaranya defek membran trombosit, kemudian ada defek rilis trombosit, misalnya karena pemakaian Aspilet dan NSAID. Lalu defek pada penyimpanan granula yang disebabkan karena penyakit leukemia, SLE, penyakit hati kronis. Lalu kita akan bahas beberapa permasalahan yang bisa menyebabkan gangguan pada sel darah yang berfungsi untuk pembekuan darah, yaitu trombosit. Di antaranya adalah idiopathic thrombocytopenic purpura. Apa itu? Ini merupakan gangguan autoimun. Ya, jadi ATP adalah gangguan autoimun, yaitu dibentuknya antibodi IgG yang berikatan dengan trombosit yang dirusak oleh makrofag di lin dan akan menyebabkan trombositopenia atau kadar trombosit rendah. Epidemiologinya pada anak-anak sering terjadi setelah infeksi virus yang akan membaik setelah infeksi membaik. Pada dewasa sifatnya kronis, biasanya menyerang usia 20 sampai dengan 50 tahun. Untuk kasus kejadiannya laki-laki lebih sedikit, ya, 1:2 dibandingkan perempuan. Untuk tanda gejalanya biasanya penderita tampak sehat, tidak ada panas, tidak ada hipertermi, namun ada muncul perdarahan di kulit berupa purpura atau petechiae. Kemudian ada muncul perdarahan mukosa, epitaksis, mimisan, ya. Ada perdarahan gusi, ada menoragi, menstruasi yang berlebihan. Lalu biasanya tidak ditemukan splenomegali, ya, tidak ada pembesaran spleen. Kemudian pemeriksaan laboratoriumnya terjadi trombositopeni, biasanya sampai kurang dari 20.000 mm3, ya. Kadang terjadi anemia, ya, dengan retikulosit meningkat, ya. Kemudian untuk hasil BMP-nya muncul megakariosit meningkat dengan sel lain yang normal. Kemudian bleeding time-nya memanjang, waktu perdarahannya memanjang, clotting time-nya normal, ya. Kemudian APTT dan PPT-nya normal.
Diagnosisnya biasanya adanya tanda-tanda perdarahan ya, kemudian keadaan penderitanya nampak normal, kemudian muncul isolate thrombocytopenia, kemudian bleeding time-nya memanjang, clotting time-nya normal, lalu pemeriksaan bone marrow function-nya normal dengan peningkatan megakaryosit. Nah, untuk pengobatannya biasanya diberikan prednisolon 1-2 mg per kilogram berat badan 3-4 minggu tapering off. Kemudian dilakukan splenectomy. Untuk kasus-kasus kedaruratan biasanya ditambahkan imunoglobulin 1 gram per kilogram berat badan, diberikan 1-2 hari dan biasanya hanya bertahan 1-2 minggu pemberian. Lalu ada juga diberikan tambahan danazol sebanyak 600 mg per hari. Lalu untuk prognosisnya ada remisi, ada perbaikan ya akibat terapi pada sebagian besar kasus. Lalu perdarahan serebral itu jarang terjadi. Lalu diperlukan tindakan pembedahan apabila trombositnya masih lebih dari 100 mm3 ya. Untuk perdarahan yang gawat itu terjadi bila trombosit kurang dari 10.000 per mm3. Kemudian kita akan bahas permasalahan trombosit yang lainnya, yaitu hemofili. Dimulai dari hemofili A, yaitu ini merupakan penyakit keturunan atau penyakit yang diturunkan. Nah, ini adalah penyakit yang diturunkan, perdarahan karena gangguan koagulopati, kemudian penyebabnya adalah kekurangan faktor 8C. Patogenesisnya yaitu penyakit terkait dengan X resesif, kemudian biasanya hanya menyerang laki-laki ya. Kemudian klasifikasinya ada berat, sedang, dan ringan. Kalau yang berat itu bila faktor 8C-nya kurang dari 1%. Untuk yang sedang faktor 8C-nya 1-5%. Kalau yang ringan itu faktor 8C-nya lebih dari 5%. Gejala klinisnya biasanya terjadi perdarahan di bawah kulit, ditandai dengan adanya ekimosis, lalu ada perdarahan otot, lalu terjadi perdarahan sendi lutut, siku, ankle ya. Kemudian terjadi perdarahan gastrointestinal di dalam sistem pencernaan. Lalu pada kasus yang berat terjadi perdarahan secara spontan. Untuk pemeriksaan laboratoriumnya biasanya clotting time-nya akan memanjang, bleeding time-nya normal. APTT-nya memanjang, PPT-nya normal. Terapi yang diberikan biasanya transfusi plasma, lalu transfusi faktor 8, rekombinan faktor 8, lalu ada desmopressin asetat, ini untuk hemofili yang derajat ringan. Lalu pada saat mengalami gejala hemofili ini harus menghindari obat-obatan yaitu aspirin. Biasanya problem dari terapinya itu muncul inhibitor terhadap faktor 8 ya. Terjadi pada 15% kasus. Biasanya muncul infeksi lain yaitu infeksi hepatitis C dan B, lalu juga muncul infeksi HIV. Untuk terapi antibodi faktor 8 itu contohnya adalah siklofosfamid dan prednison. Kemudian kita akan bahas hemofili yang lainnya. Selain hemofili A ada hemofili B. Ya. Ini merupakan penyakit perdarahan ya, sama halnya di hemofili A ya. Kemudian terjadi gangguan koagulasi, ada kekurangan faktor 9. Kalau tadi di hemofili A itu di faktor 8, ini lebih ke faktor ke-9. Kemudian penyakit ini merupakan penyakit keturunan terkait X resesif mengenai laki-laki. Kemudian akan terjadi penurunan faktor 9, sepertiga kasus antibodi faktor 9.
Gejala klinisnya sama dengan hemofilia A, terapinya biasanya transfusi plasma dan menghindari aspirin. Hasil pemeriksaan laboratoriumnya, clotting time-nya memanjang, APTT-nya memanjang, dan kadar faktor 9-nya menurun. Baik, itu dia pokok bahasan kita tentang hemostasis dan gangguannya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya lebih bermanfaat ya. Supaya kita semuanya diberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dalam segala urusannya. Oke, sampai ketemu lagi di topik selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.